Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi di ibadah online GSCA Bethesda dan Anugerah Ministry pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu hingga saat ini dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk kami memuji bahkan menyembah Engkau hari ini, Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, hadirat-Mu mengalir atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada hingga hari ini. Tuhan
Benar Bapak, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Pada saat ini kami akan lebih lagi bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita Allah ada dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, amin. Mari kita percaya bahwa setiap kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat di hadapan Tuhan, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, nyatakan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita percaya bahwa setiap kita telah dibebaskan oleh kuasa dari Yesus, amin. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkatan
Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita mampu untuk melakukannya. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami bisa menyembah Engkau Tuhan, memuji memuliakan nama Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami serah dalam tangan-Mu dan siap kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, dalam perjalanan atau dimanapun, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang masih tetap di dalam kitab Wahyu, yaitu secara khusus Bapak Ibu Saudara dalam hari ini kita akan belajar dari surat Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, yaitu surat kepada jemaat di Philadelphia. Surat kepada jemaat di Philadelphia. Saya akan baca kepada kita Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus,
yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ini adalah surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil pada waktu itu, dan ini adalah jemaat yang ke-6 setelah Efesus, kemudian terus berlanjut Bapak Ibu Saudara, kemudian Pergamus, kemudian terus Tiatira, dan saat ini kemudian setelah itu Sardis, kemudian Philadelphia, dan terakhir nanti di Laodikia, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah surat kepada jemaat di Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Kota Philadelphia ini itu dibangun oleh Raja Attalus II pada tahun 1500 sebelum Masehi sebagai ungkapan kasihnya kepada saudara laki-lakinya yang bernama Eumenes. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari kata Philadelphia itu dari kata philia atau philos atau kasih, kemudian adelpos saudara, ya, kasih persaudaraan. Jadi inilah hadiah kasih pada saudara. Jadi Raja Attalus II memberikan kota ini kepada Eumenes, membangun kota ini untuk Eumenes, untuk saudaranya. Jadi nama kota ini adalah kasih persaudaraan. Kemudian diubah menjadi Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Philadelphia ini terletak tepat di titik silang perbatasan 3 wilayah. Ada Misia, ada Lydia, dan ada Frigia. Kemudian dari semua wilayah-wilayah Misia, Lydia, dan Frigia ini, mereka bebas masuk, Bapak Ibu Saudara, ke kota Philadelphia ini. Mereka bebas masuk ke sana, selalu ada pintu yang terbuka. Pintu kota itu selalu terbuka untuk orang-orang dari Misia, Lydia, dan Frigia, dan juga orang-orang yang lain, daerah lain, untuk masuk ke dalam kota itu. Nah, itu membuat Bapak Ibu Saudara juga kota itu menjadi kota yang selalu dilewati oleh orang-orang luar, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang misalnya kalau pintu-pintu perbatasan terbuka bebas, maka orang-orang dari luar bebas masuk, bebas lewat, dan mereka akan melakukan perekonomian, atau juga melakukan kejahatan, atau juga menyebarkan agama, atau juga menyebarkan bahasa, menyebarkan budaya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat sedikit bahwa kalau misalnya kota itu selalu terbuka, maka akan ada percampuran-percampuran di sana, Bapak Ibu Saudara. Percampuran pernikahan, percampuran budaya, percampuran ekonomi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian kota ini ya terletak
agak jauh, tidak seperti kota Efesus yang ada di pinggir pantai, atau seperti Pergamus, Bapak Ibu Saudara, di pinggir pantai. Tetapi kota Philadelphia itu agak ke gunung, di puncak, Bapak Ibu Saudara, dan dia terletak di daerah yang labil, yang kerap sekali mengalami gempa bumi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kerap sekali mengalami gempa bumi, dan sering sekali mengalami gempa bumi, dan bahkan hampir setiap hari ada gempa begitu. Ada gempa di sana, ada getaran-getaran, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang di Philadelphia ini yang tinggal di sana, maka mereka akan setiap hari berjaga-jaga. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saking mereka takut, akhirnya bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang sudah ada, rumah-rumah yang sudah ada itu pada retak. Kemudian kebanyakan orang mereka suka tinggal di luar kota, atau mereka tinggal di luar-luar rumah, memasang tenda dan tinggal di tenda-tenda, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat sekarang, Bapak Ibu Saudara, di Pakistan itu sedang banjir mulai dari bulan Mei kalau nggak salah, dan sudah 1.700 lebih yang meninggal, dan masih banyak, Bapak Ibu Saudara, orang-orang sampai saat ini masih tinggal di tenda-tenda, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena mereka, Bapak Ibu Saudara, selalu dilewati oleh gempa, selalu mengalami yang ada gempa, maka mereka menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersiap-siap. Kapanpun ada gempa, mereka siap, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya membaca, Bapak Ibu Saudara, di Jepang katanya itu selalu terjadi gempa. Maka semua bangunan dan apapun yang mereka bangun itu diusahakan adalah bangunan-bangunan yang tahan gempa, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka terbiasa, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam goncangan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka berjaga-jaga karena mereka tahu bahwa akan selalu ada, Bapak Ibu Saudara, tantangan, yaitu gempa itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada tahun 17 sebelum Masehi itu kota ini luluh lantak, Bapak Ibu Saudara, hancur ya akibat gempa. Itu yang saya katakan tadi, kota ini labil, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian Philadelphia ini dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius, ya, Kaisar Romawi membangun kembali kota ini dan mengembalikan seperti semula, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah keadaan kota Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara, pasti bukanlah jemaat yang besar. Karena kota ini bukanlah kota yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah kota yang dibangun secara khusus oleh seorang kaisar, oleh seorang raja, Bapak Ibu Saudara, kemudian diberikan kepada saudaranya. Jadi kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar kota ini bukan kota yang besar sekali, dan juga penduduknya berarti tidaklah penduduk yang besar. Oleh karena itu, kita bisa melihat juga bahwa terlebih lagi orang Kristen di sana bukanlah orang Kristen yang mayoritas, tapi minoritas, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat perbandingan dari ketujuh jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, misalnya secara kekuatan dalam jemaat Efesus dikatakan mereka adalah kerja keras, tekun, tidak kompromi dengan kejahatan, mampu menguji ajaran yang tidak kenal lelah. Sementara jemaat Smyrna, kekuatan mereka kaya secara rohani. Jemaat Pergamus, mereka setia kepada nama Tuhan, tidak menyangkal iman pada waktu penganiayaan. Kemudian jemaat Tiatira, Bapak Ibu Saudara, mereka punya kasih, punya iman, pelayanan, pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jemaat Sardis, mereka punya kekuatan bahwa ada di antara jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya atau tidak berbuat jahat. Kemudian kalau kita lihat jemaat Philadelphia ini, mereka kekuatannya adalah mereka menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Tapi ada kelemahan dari jemaat Philadelphia ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kekuatannya tidak seberapa, ya. Kekuatannya tidak seberapa. Kalau kita lihat kembali, Bapak Ibu Saudara, kemudian ada tantangan di dalam jemaat Philadelphia itu. Adanya jemaah iblis, ada orang-orang Yahudi yang mencoba, Bapak Ibu Saudara, menekan mereka, menekan sama seperti sebenarnya di dalam jemaat yang di Pergamus, orang-orang Yahudi yang mencoba memfitnah orang-orang Kristen, yang mencoba memfitnah orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian akan ada hari pencobaan atas seluruh dunia yang terjadi.
kemudian ada tindakan, ada solusi yang diberikan kepada jemaat Philadelphia itu. Peganglah apa yang ada padamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membandingkan ini Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa melihat sebenarnya, maka di dalam jemaat Philadelphia dan juga di dalam jemaat Smyrna Bapak Ibu Saudara, di sanalah yang tidak ada celaan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada celaan dalam kedua jemaat ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Di sana diberikan jati diri Kristus. Pertama adalah yang kudus dan benar, ya. Yang kudus dan benar Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu yang kudus dan yang benar Bapak Ibu Saudara? Bahwa yang kudus itu hanyalah Allah, dan yang benar itu hanyalah Allah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjelaskan lebih jauh dari Bapak Ibu Saudara, maka teks-teks Alkitab yang menuliskan tentang Dia yang kudus dan yang benar itu selalu merujuk kepada Allah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa inilah firman dari yang kudus dan yang benar itu menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah itu sendiri. Jadi pertama-tama surat ini berarti diberikan oleh Kristus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Allah. Kemudian dikatakan bahwa Dia adalah pemegang kunci Daud Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebagai counter attack-nya Bapak Ibu Saudara terhadap orang-orang Yahudi, bahwa mereka merasa diri mereka sebagai satu-satunya yang memiliki akses masuk kepada kerajaan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini sekaligus sebagai jaminan bagi mereka, bagi kita yang oleh karena iman kita kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa apa? Bahwa Yesus adalah pemegang kunci daripada kerajaan Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah pintu bagi kerajaan Allah itu sendiri. Dalam surat Yohanes, Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah pintu, akulah gembala. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pemegang kuncinya Bapak Ibu Saudara, bukan siapa-siapa. Yesus adalah pintu kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika engkau mengaku percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, maka engkau menjadi bagian dari kerajaan Allah itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jati diri Yesus di sini ditekankan Dia adalah Allah dan Dia adalah pintu untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Sebuah pintu yang terbuka, ya. Apa arti dari pernyataan ini Bapak Ibu Saudara? Nah, pintu yang terbuka selalu dikaitkan dengan, banyak orang mengaitkannya dengan kesempatan baru untuk menjalankan aktivitas misionaris. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat satu perkampungan, kemudian kita bisa mulai masuk, kemudian kita mengatakan pintu sudah terbuka untuk masuk ke sana. Ya, pintu terbuka untuk melakukan penginjilan di sana. Pintu terbuka untuk kita membuka gereja di sana. Pintu terbuka untuk kita menjangkau orang-orang di sana, Bapak Ibu Saudara. Itu memang betul Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam teks ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa pintu yang terbuka itu adalah pintu masuk menuju kerajaan Allah. Kalau kita melihat tadi Bapak Ibu Saudara, kota Philadelphia tadi Bapak Ibu Saudara, dia ada dikelilingi oleh beberapa daerah juga, Misia, Lydia, dan Frigia. Maka pintu daripada kota itu selalu terbuka, tapi Bapak Ibu Saudara, kerajaan itu bisa menutup pintu itu. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara di sini diberikan Bapak Ibu Saudara gambaran pintu yang terbuka? Karena itu yang mereka melihat Bapak Ibu Saudara, sama seperti jemaat di Laodikia diberi gambaran air yang panas dengan air yang dingin, yang memang ada di daerah Hierapolis dan di daerah Laodikia itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah Tuhan itu memberi gambaran yang sesuai dengan apa yang ada di daerah mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi pintu yang terbuka, yang mereka tahu ada pintu yang selalu terbuka untuk masuk ke kota Philadelphia itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah Tuhan dalam firman-Nya ini memberikan gambaran sebuah pintu yang terbuka, selalu terbuka untuk jemaat Philadelphia ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka apa tadi? Karena mereka setia, Bapak Ibu Saudara, karena mereka menuruti firman Tuhan, karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan, karena mereka tekun menantikan Tuhan, sekalipun mereka minoritas, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka minoritas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan bahwa ada jemaah iblis, Bapak Ibu Saudara, yaitu sebenarnya jemaah iblis yang disebutkan adalah orang-orang yang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Akan diserahkan kepada orang-orang percaya. Mereka akan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang diakui oleh orang-orang yang tersungkur itu, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan mengasihi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang-orang yang menjengkelkan hati kita seperti yang disebut jemaah iblis ini. Mungkin ada orang-orang yang selalu fitnah kita. Mungkin ada orang-orang yang selalu mengecewakan kita, yang selalu mereka menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau setia, engkau menuruti firman, engkau tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan musuh-musuhmu, Bapak Ibu Saudara, tersungkur di depan kakimu. Tetapi bukan untuk mengakui engkau Tuhan, tetapi mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan membela kita, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mereka akan melihat kekuasaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita. Mereka akan melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Mereka akan melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Musuh-musuh kita akan tersungkur di hadapan kita. Maka dari itu, jadilah seperti jemaat Philadelphia, menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan, dan Tuhan akan membela kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebutkan bahwa musuh-musuh itu tersungkur di depan kakimu. Ada pujian yang luar biasa diberikan kepada jemaat Philadelphia ini, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kekuatan kamu kekuatanmu tidak seberapa. Orang-orang Philadelphia, saya katakan tadi di awal, mereka ini bukan gereja besar, Bapak Ibu Saudara. Secara ekonomi juga mereka bukan punya ekonomi yang besar, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah minoritas, Bapak Ibu Saudara. Minoritas. Mereka adalah jumlah yang sedikit dibandingkan jumlah seluruh orang di kota. Mereka adalah orang yang sedikit, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan gereja yang besar. Ini bukan gereja yang ribuan jemaatnya. Ini bukan gereja, Bapak Ibu Saudara, yang secara ekonomi kuat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kekuatanmu tidak seberapa. Kecil kekuatannya, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan jemaat yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara dikatakan, namun mereka menuruti firman Allah dan tidak menyangkal nama Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah Tuhan memuji jemaat ini. Sekalipun mereka ada di daerah yang tertindas, selalu terjadi gempa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin mereka tidak punya rumah. Karena apa? Karena selalu ada gempa, Bapak Ibu Saudara. Dan gempa ini merusak rumah, meluluhlantakkan semuanya. Tapi mereka tetap bertahan di sana, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya orang yang bisa bertahan tinggal di sana, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang setia. Betul? Karena ada tekanan-tekanan secara sosial, Bapak Ibu Saudara, bahkan juga dari alam sendiri. Tapi mereka bisa tetap bertahan di sana. Mereka adalah minoritas. Bapak Ibu, kita mungkin di kota Batam ini adalah minoritas. Kita di Indonesia ini adalah minoritas, Bapak Ibu Saudara.
Kita adalah hanya sedikit saja dari sekian banyak orang. Hanya sedikit saja. Mungkin gereja kita juga adalah gereja yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi kesetiaan tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatan kita. Tidak ditentukan oleh seberapa banyak jemaat kita. Kesetiaan ditentukan oleh seberapa kita percaya akan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan kebesaran diri kita. Kesetiaan itu bergantung kepada kebesaran Tuhan. Percaya kepada kebesaran Tuhan. Bukan bergantung kepada kebesaran diri sendiri. Bukan bergantung kepada kebesaran jemaat. Bukan bergantung kepada kebesaran gereja. Berapa jumlah jemaat, berapa jumlah gereja, berapa dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kesetiaan itu ketika kita berharap dan percaya bahwa Tuhan kita maha besar, maka kita akan tetap setia sekalipun kita minoritas. Kita melihat Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Tuhan yang besar dari segalanya. Kita percaya kepadanya, maka kita akan terus setia dan berharap kepadanya. Jangan pernah menggantungkan harapan kita kepada gereja kita yang besar, kepada jemaat yang besar, kepada kelompok kita yang besar. Kami sudah banyak jemaatnya. Kami sudah banyak di kota Batam ini. Kami sudah banyak begini, Bapak Ibu Saudara. Tapi gantungkanlah harapan kita hanya kepada Tuhan saja yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah pujian kepada jemaat di Philadelphia. Tidak ada celaan yang diberikan. Tidak seperti kepada jemaat yang ada di Laodikia, Bapak Ibu Saudara. Mereka dicela. Tidak seperti juga jemaat yang ada di tempat-tempat lain, ya. Mereka dicela, Bapak Ibu Saudara. Misalnya jemaat-jemaat di Laodikia dikatakan mereka suam-suam kuku, merasa dirinya kaya tanpa kekurangan, sementara mereka secara rohani sebenarnya melarat, miskin, dan buta dan telanjang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jemaat di Philadelphia tidak ada celaan yang diberikan. Mereka adalah orang-orang yang menuruti firman dan tekun menantikan Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, menuruti firman dan tekun menantikan Kristus. Kadangkala Bapak Ibu Saudara kita diberkati, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau berkat itu menjadikan kita kaya. Puji Tuhan kalau berkat itu menjadikan kita punya kuasa. Mungkin bisa menjadi pejabat, mungkin kita punya kuasa yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan kita membuat kita mungkin jadi terkenal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menggantungkan harapan kita kepada semuanya itu, karena semuanya itu akan berlalu. Tapi mari kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Kristus yang adalah pemegang kunci kerajaan surga, yang adalah pintu itu, Bapak Ibu Saudara, yang akan terbuka selalu bagi kita, dan kepada Kristus yang benar dan yang kudus itu, pada Kristus yang adalah Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemudian dalam ini kita belajar ada himbauan. Peganglah apa yang ada padamu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Apa yang ada pada jemaat Philadelphia ini? Yaitu firman, Bapak Ibu Saudara. Mereka menuruti firman dan mereka mengikut dan tekun menantikan Kristus. Itu dihimbau, Bapak Ibu Saudara, dinasehatkan supaya jemaat itu terus memegang apa yang ada pada mereka. Memegang apa yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada kita saat ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara seperti himbauan ini, jangan sampai ada orang yang mengambilnya daripadamu. Ini berbicara kepercayaan, iman, bertahan terus di dalam iman. Iman kepada Kristus, jangan sampai si jahat mengambilnya. Jangan sampai ada orang-orang yang menarik kita dari iman itu. Kita bisa ditarik oleh keadaan ekonomi, kita bisa ditarik oleh keadaan kesehatan, kita bisa ditarik oleh keadaan yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak memegang iman kita dengan kuat, dengan kokoh, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mendapat kabar, Bapak Ibu Saudara, di daerah Padang sana, Mentawai, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada orang-orang yang hanya dikasih baju, pakaian, uang, kemudian akhirnya
pindah imannya, melepaskan imannya, tidak lagi memegang imannya kepada Kristus, tetapi berubah percaya. Ada orang-orang Bapak Ibu Saudara karena dia sakit setahun 2 tahun berobat nggak sembuh-sembuh, akhirnya imannya menjadi lemah Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia pergi ke dukun, dia mencoba pengobatan alternatif yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk apa? Dinasehatkan kita untuk memegang apa yang ada pada kita, yaitu iman kita kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang ketika kita menderita kemudian ada tawaran Bapak Ibu Saudara. Okelah, kalau kamu mau jadi naik jabatan, tinggalkan Kristus, pindah agama. Bapak Ibu Saudara, apakah jabatan itu kita gadaikan dengan iman kita kepada Kristus? Ada banyak Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu perempuan tertarik dengan seorang laki-laki tampan terkenal, kemudian akhirnya dia tinggalkan imannya dan menikah dengan hanya gara-gara cinta buta. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, jangan gadaikan Kristus dengan keinginan-keinginan duniawi semata. Peganglah apa yang ada padamu. Amin. Peganglah apa yang ada padamu, teruslah bertahan di dalam iman itu Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun, seberat apapun masalahmu, peganglah tetap apa yang ada padamu. Itulah orang yang setia. Saya mengingat janji nikah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menikah, saya menikah dengan istri saya, ada perjanjian di sana. Saya menerima engkau sebagai istriku yang sah. Istri yang sah Bapak Ibu Saudara, di dalam suka maupun duka, di dalam susah maupun senang, di dalam sakit maupun sehat. Bapak Ibu Saudara, itulah janji Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya dia lagi sakit, saya harus tetap menerima dia. Kalau dia misalnya lagi lemah, saya harus tetap menerima dia Bapak Ibu Saudara. Demikian sebaliknya. Jangan ketika sakit, maka kita tinggalkan. Sama seperti kita kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sakit, kita tetap menerima Kristus. Ketika kita sehat, kita tetap menerima Kristus. Sebesar apapun tawaran untuk meninggalkan Kristus, jangan pernah gadaikan imanmu kepada Kristus. Amin. Peganglah apa yang ada padamu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita memegang apa yang ada pada kita, maka janji ilahi, janji Kristus itu melindungi kita. Apa janjinya? Perlindungan dari pencobaan yang datang di seluruh dunia. Tuhan akan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering digunakan sebagai dasar untuk membenarkan ajaran pengangkatan gereja. Tiba-tiba hilang, ya. Begitu. Tidak ada ajaran Alkitab yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu nonton film, ya, kemudian ada di sana, kemudian tiba-tiba Tuhan datang, hilang mereka semua. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kata melindungi dari pencobaan itu pakai kata tereoek, ya. Tereoek, menjaga, melindungi Bapak Ibu Saudara. Menjaga, melindungi itu digunakan juga di dalam Yohanes 17 ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Bahwa kesannya bahwa perlindungan itu tidak dilakukan dengan menyingkirkan kita ke atas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melindungi kita tetap ada di sana, tetapi ada pagar perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Kita tetap ada di bumi ini, kita tetap ada di dunia ini, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bukan diangkat ke atas Bapak Ibu Saudara. Kita diangkat kemudian diturunkan, diangkat kemudian diturunkan. Tidak. Ketika ada penganiayaan Bapak Ibu Saudara, kita tetap ada di dalam dunia ini. Kita tetap melihat penganiayaan itu. Kita tetap mengalami penganiayaan itu. Tapi Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memagari kita. Sehingga penganiayaan itu, sehingga pencobaan besar itu tidak menghancurkan kita Bapak Ibu Saudara, tapi menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sakit, ketika engkau lemah, ketika engkau berkekurangan, Tuhan menjaga engkau untuk apa? Untuk engkau tetap menjadi kuat Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah janji Allah. Janji Allah yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang setia, yang terus menerima firman Tuhan dan mengikuti dan tekun menantikan Tuhan. Mereka akan menerima nama Allah. Kita akan menerima Allah. Nama Allah menunjukkan kepemilikan bahwa kita adalah umat Allah. Nama dari kota Allah menunjukkan kewarganegaraan kita, yaitu kewarganegaraan surga seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya. Dan nama baru Kristus yang menunjukkan bahwa karakter Kristus pada kedatangannya kedua kali adalah sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada janji yang diberikan yang luar biasa. Kita menjadi milik Allah yang sempurna. Kita punya pintu masuk kepada kerajaan Allah, Bapak Ibu. Aplikasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, saya singkat saja, Bapak Ibu Saudara. Pertama, kesetiaan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh ketekunannya mengikut Tuhan, oleh komitmennya sehari-hari mengikuti firman-Nya. Amin. Kesetiaan yang dimiliki Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, seseorang menjadi setia bukan karena dia tunggu banyak uang. Bapak Ibu bayar perpuluhan bukan tunggu banyak uang berkecukupan, tidak. Sekalipun Bapak Ibu Saudara saat ini berkekurangan, tetapi Bapak Ibu punya hati untuk Tuhan dan terus bayar perpuluhan. Memberi terus Bapak Ibu Saudara. Bukan karena tunggu nanti saya semua tercukupi, bayar listrik, bayar ini, bayar lain-lain, kemudian sisanya inilah perpuluhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Bisa saja Bapak Ibu semakin banyak hartamu, engkau semakin tidak setia. Bisa saja semakin sehat engkau, tidak pernah sakit, semakin tidak setia, semakin sombong, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena punya harta atau tidak punya, tetapi karena kita tekun mengikuti firman Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan. Tekun terus Bapak Ibu Saudara. Komitmen sehari-hari, setiap hari berdoa. Setiap hari punya mezbah doa. Itulah yang menentukan kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, jadilah jemaat yang selalu berjaga-jaga. Saya tahu dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat Philadelphia ini karena mereka senantiasa didatangi oleh gempa bumi, maka mereka menjadi orang yang berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak tahu kapan gempa itu datang, karena itu adalah bencana alam, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka menjadi orang-orang yang berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah mereka juga kepada firman Tuhan, karena kebiasaan mereka berjaga-jaga, maka dalam firman Tuhan, membaca firman, mengikut Tuhan juga mereka senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena lawanmu si iblis sedang mengintai engkau, Bapak Ibu Saudara. Si jahat itu terus mengintai kita. Kalau kita lengah, maka dia memakan kita. Maka kita harus senantiasa menjadi jemaat yang berjaga-jaga. Jangan sombong, Bapak Ibu Saudara. Jangan lengah, Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga senantiasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang setia akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang setia akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Orang-orang yang mengikuti firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Itu adalah sebuah kepastian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan pintu kerajaan Allah akan selalu terbuka bagi mereka yang setia. Amin. Pintu kerajaan Allah akan selalu terbuka bagi kita yang setia. Oleh karena itu setialah sampai mati. Ikuti firman Tuhan, tekun mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Dan doa saya dan harapan saya, Bapak Ibu dimanapun berada, diberkati Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan bahwa Tuhan kesetiaan, ketekunan Tuhan adalah hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga kami
Tuhan senantiasa kiranya Tuhan tolong untuk kami menjadi orang-orang yang tekun, merenungkan firman-Mu, mengiringi Engkau seumur hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kami semuanya yang mendengarkan firman ini boleh menghidupinya Tuhan. Berkati Tuhan setiap yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menuntun memimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam seluruh bagian kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kami berdoa Tuhan buat seluruh yang mendengarkan. Jika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Jika ada yang sedang bimbang Tuhan teguhkan hatinya untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat gereja kami GSJA Bethesda maupun GSJA Anugerah Ministry. Tuhan berkati Bapa di surga. Biarlah Engkau Allah yang akan memberkati gembala sidang dan juga seluruh staf dan juga Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada Tuhan di GSJA Bethesda maupun Anugerah diberkati oleh Tuhan. Suami-suami diberkati oleh Tuhan. Istri-istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Yang berkekurangan di antara jemaat-Mu Tuhan cukupkan. Yang sakit dalam jemaat-Mu Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah nama-Mu saja senantiasa yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat kota Batam, berkati ya Bapa. Berkati dengan damai sejahtera. Berkati perekonomian di kota ini. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia, berkati ya Bapa. Dan biarlah Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Dan biarlah berkat-Mu dicurahkan atas bangsa ini. Keadilan, pemimpin-pemimpin yang adil Tuhan, berkati bangsa ini. Presiden, wakil presiden, menteri, para kabinetnya, anggota dewan, dan seluruh TNI Polri di bangsa ini Tuhan berkati. Memimpin bangsa ini dengan keadilan, dengan takut akan Tuhan. Gereja-gereja-Mu di bangsa ini Tuhan berkati. Menjadi terang, bercahaya di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan atas Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri persekutuan kami ini Tuhan. Dan biarlah kami semuanya menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menghiburkan dan menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita, yaitu doa Yabel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.